Alasan kenapa naturalisasi Jairo Riedewald penting untuk mematangkan taktik ST di timnas Indonesia, dua hal ini jadi kunci. Jairo Riedewald menjadi topik hangat dalam beberapa waktu terakhir terkait kemungkinan dia menjalani naturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia. Ia membuat gempar warganet lantaran memasang bendera Indonesia di bio akun Instagramnya, Riedewald. Santer dirumorkan, Jairo Riedewald akan menjalani naturalisasi guna memperkuat timnas pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran pemain berdarah Belanda Suriname Indonesia yang malang melintang di Liga Primer Inggris dan kompetisi lain di Eropa akan menambah dimensi permainan timnas. Terutama dalam hal taktik dan strategi yang diterapkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Berikut alasan kenapa Jairo Riedewald adalah kepingan puzzle terakhir Shin Tae-yong untuk membuat timnas semakin gacor. Sebagai penyempurna fleksibilitas taktik Shin Tae-yong. Shin Tae-yong dikenal dengan fleksibilitas taktisnya. Ia kerap menggunakan formasi 4-4-2 atau 4-2-3-1 dengan transisi cepat antara bertahan dan menyerang. Dalam formasi ini, Jairo Riedewald, yang memiliki kemampuan bermain sebagai gelandang bertahan, bek tengah, atau bek kiri, akan menjadi pemain kunci. Kemampuannya dalam melakukan pressing dan mengalirkan bola dengan cepat ke pemain yang lebih kreatif bisa menyeimbangkan pertahanan dan serangan timnas. Jairo dianggap sebagai percepat transisi permainan. Jairo Riedewald dapat ditempatkan sebagai gelandang bertahan dalam formasi 4-2-3-1, di mana ia akan bertindak sebagai penghubung antara lini belakang dan lini tengah. Dengan kemampuan defensif yang solid dan pengalaman di liga-liga Eropa, ia bisa memberikan stabilitas di lini tengah serta menjadi titik awal serangan balik cepat. Tentu, ini sesuai dengan gaya permainan yang diusung Shin Tae-yong. Selain itu, Jairo juga bisa ditempatkan sebagai bek tengah dalam skema 3 bek, memberikan fleksibilitas tambahan bagi tim. Jam terbang tinggi di liga tersulit Eropa. Indonesia membutuhkan pemain dengan pengalaman dan kualitas seperti Jairo untuk menghadapi lawan-lawan berat di kompetisi internasional. Hal itu dimiliki Jairo Riedewald. Ia diketahui telah bermain di Crystal Palace sejak 2017 hingga akhirnya hijrah ke Royal Antwerp di awal musim ini. Kemampuan Jairo dalam membaca permainan, tackle bersih, dan distribusi bola yang presisi juga akan sangat membantu timnas dalam mengontrol tempo pertandingan. Dimensi baru untuk timnas Indonesia. Bayangkan Jairo Riedewald bermain di lini tengah bersama Tom Haye dan Nathan Choeaon. Nathan dan Tom Haye bakal lebih leluasa berkreasi dengan kehadiran pemain jangkar seperti Jairo. Pengalaman dan fleksibilitas Jairo dalam berbagai posisi defensif akan sangat diperlukan untuk meningkatkan performa tim. Terutama dalam pertandingan-pertandingan internasional yang menuntut strategi matang dan eksekusi yang presisi. Kabar terbaru, akhirnya Elkan Bagot langsung dipanggil Shin Tae-yong untuk bermain di timnas Indonesia jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, gantikan Jordi Amat yang absen karena cedera. Kabar baik datang untuk para penggemar sepak bola Indonesia. Bek muda bertalenta, Elkan Bagot, akhirnya mendapat panggilan dari pelatih tim nasional, Shin Tae-yong, untuk memperkuat timnas Indonesia dalam persiapan menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagot dipanggil untuk menggantikan peran penting yang ditinggalkan oleh Jordi Amat, yang harus absen akibat cedera yang dialaminya baru-baru ini. Kehilangan Jordi Amat merupakan pukulan telak bagi timnas Indonesia. Amat, yang telah menjadi pilar utama di lini belakang sejak dinaturalisasi pada tahun 2022, mengalami cedera dalam pertandingan liga terakhirnya bersama klubnya di Malaysia. Cedera ini cukup serius sehingga memaksanya untuk menepi dari lapangan hijau dalam jangka waktu yang tidak singkat. Absennya Amat meninggalkan lubang besar di jantung pertahanan Garuda, yang membutuhkan pengganti dengan kualitas dan pengalaman yang sepadan. Di tengah situasi yang penuh tantangan ini, Elkan Bagot muncul sebagai harapan baru. Pemain yang kini berusia 21 tahun ini telah menunjukkan performa gemilang bersama klubnya, Ipswich Town, di Liga Inggris. Posturnya yang menjulang setinggi 194 cm, serta kemampuannya dalam duel udara dan membaca permainan, membuat Bagot menjadi sosok yang ideal untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Amat.
Panggilan ini menjadi momentum penting bagi Bagot, yang sebelumnya sempat absen dalam beberapa kesempatan karena berbagai alasan, termasuk cedera dan komitmen klub. Namun, kini dengan kondisi fisik yang prima dan pengalaman bermain di salah satu liga paling kompetitif di dunia, Bagot siap untuk memberikan kontribusi maksimal bagi timnas Indonesia. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang dikenal dengan disiplin tinggi dan visi strategisnya, menyatakan keyakinannya terhadap kemampuan Elkan Bagot. Dalam konferensi pers terbaru, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa Bagot memiliki semua yang dibutuhkan untuk membantu timnas Indonesia mencapai hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Saya sangat senang bisa memanggil Elkan untuk bergabung dengan tim. Dia adalah pemain muda yang penuh potensi dan memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk bersaing di level internasional. Kehadirannya akan sangat vital bagi stabilitas lini pertahanan kami, terutama mengingat absennya Jordi Amat, ujar Shin Tae-yong. Pelatih berusia 53 tahun itu juga menambahkan bahwa ia percaya Bagot bisa segera beradaptasi dengan gaya permainan timnas Indonesia, mengingat pengalamannya yang sudah cukup matang di kompetisi Inggris. Elkan sudah bermain di liga yang sangat kompetitif, dan saya yakin dia bisa beradaptasi dengan cepat di tim ini. Dia memiliki mentalitas kuat dan keinginan besar untuk membela Indonesia, dan itu yang paling penting, tambah Shin Tae-yong. Elkan Bagot sendiri merespons panggilan ini dengan antusiasme yang tinggi. Dalam pernyataannya melalui akun media sosialnya, Bagot menyatakan rasa bangga dan siap untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Saya merasa terhormat dan bangga bisa kembali dipanggil untuk membela timnas Indonesia. Ini adalah kesempatan besar dan saya akan berjuang sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik di lapangan, tulis Bagot. Bek muda ini juga mengungkapkan bahwa dirinya selalu siap kapanpun dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia, dan panggilan ini adalah bentuk nyata dari komitmennya untuk negara. Saya selalu siap kapanpun negara memanggil. Bermain untuk Indonesia adalah sebuah kebanggaan, dan saya akan memberikan 100% usaha saya untuk tim ini, tambahnya. Dengan bergabungnya Elkan Bagot, timnas Indonesia kini memiliki amunisi baru yang diharapkan bisa memperkokoh lini belakang dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia yang tergabung dalam grup berat bersama beberapa negara unggulan, membutuhkan pertahanan yang solid untuk bisa bersaing dan menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia. Para pendukung timnas Indonesia tentunya berharap Bagot bisa tampil maksimal dan memberikan kontribusi besar bagi tim. Pengalaman dan kualitas yang dimiliki Bagot diharapkan bisa menjadi salah satu faktor kunci dalam perjuangan Indonesia di kualifikasi ini. Panggilan Elkan Bagot ke timnas Indonesia bukan hanya kabar baik, tetapi juga sebuah tanda kebangkitan dan optimisme baru bagi Garuda. Kehadirannya diharapkan bisa memberikan suntikan semangat dan kualitas yang dibutuhkan oleh tim dalam persiapan menghadapi laga-laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun absennya Jordi Amat menjadi kehilangan besar, timnas Indonesia kini memiliki harapan baru dengan kehadiran Elkan Bagot. Para penggemar sepak bola tanah air tentu akan mendukung penuh Bagot dan seluruh pemain timnas Indonesia dalam perjuangan mereka untuk meraih mimpi besar, yaitu tampil di Piala Dunia 2026. Semua mata kini tertuju pada Elkan Bagot, bek muda yang siap membuktikan diri sebagai salah satu pemain kunci bagi Garuda di pentas internasional. Rumor naturalisasi pemain kian liar, Anthony Matheus dos Santos dikabarkan akan perkuat timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia round 3. Rumor mengenai pemain yang akan menjadi target naturalisasi semakin liar beredar di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Seperti bola salju, spekulasi tentang nama-nama pemain yang bakal segera diberi kewarganegaraan Indonesia terus bergulir dan semakin besar. Salah satu nama yang belakangan ini santer dikabarkan bakal dinaturalisasi adalah Anthony Matheus dos Santos. Penggawa Manchester United ini menjadi nama terbaru yang disebut-sebut menjadi target operasi senyap PSSI menjelang kualifikasi Piala Dunia round 3. Anthony Matheus dos Santos, atau yang lebih dikenal dengan nama Anthony, adalah salah satu pemain muda berbakat yang telah menunjukkan performa impresif di Liga Inggris bersama Manchester United.
Winger asal Brasil ini dikenal dengan kecepatan, keterampilan dribbling yang mumpuni, dan kemampuan mencetak gol yang tajam. Tidak heran jika namanya mencuat sebagai salah satu target naturalisasi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Rumor ini muncul setelah PSSI mengumumkan rencana mereka untuk memperkuat skuad timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia Round 3. PSSI telah menyatakan komitmennya untuk mencari pemain-pemain berkualitas yang bisa memberikan kontribusi signifikan bagi timnas. Dengan pengalaman bermain di salah satu liga terbaik di dunia, Anthony dianggap sebagai tambahan yang potensial bagi timnas Indonesia. Sejak kabar ini mencuat, media sosial dan forum-forum sepak bola dipenuhi dengan diskusi mengenai kemungkinan Anthony bergabung dengan timnas Indonesia. Para penggemar sepak bola Indonesia menunjukkan antusiasme dan harapan tinggi akan dampak positif yang bisa diberikan Anthony jika benar-benar dinaturalisasi dan bermain untuk Indonesia. Banyak yang percaya bahwa kehadiran pemain sekelas Anthony bisa meningkatkan performa timnas Indonesia di ajang internasional. Namun, di balik antusiasme tersebut, juga muncul skeptisisme dan kritik dari beberapa pihak. Beberapa pengamat sepak bola mempertanyakan urgensi dan etika dari proses naturalisasi pemain asing, terutama yang tidak memiliki keterikatan langsung dengan Indonesia. Mereka berpendapat bahwa PSSI seharusnya lebih fokus pada pengembangan pemain lokal dan pembinaan usia dini daripada mengandalkan pemain naturalisasi. Di tengah berbagai spekulasi dan perdebatan, PSSI belum memberikan konfirmasi resmi mengenai rumor ini. Pihak PSSI menyatakan bahwa mereka sedang melakukan evaluasi dan seleksi secara ketat untuk memastikan bahwa pemain-pemain yang dinaturalisasi benar-benar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi timnas Indonesia. Kami memahami ekspektasi tinggi dari para penggemar, namun proses ini memerlukan waktu dan pertimbangan yang matang, ujar seorang pejabat PSSI yang tidak ingin disebutkan namanya. Sementara itu, Anthony sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait rumor ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut saat ini sedang fokus menjalani musim kompetisi bersama Manchester United. Jika rumor ini benar adanya, maka proses naturalisasi Anthony kemungkinan besar akan melibatkan negosiasi yang kompleks antara berbagai pihak, termasuk klub, agen, dan federasi sepak bola Brasil. Di sisi lain, beberapa pemain naturalisasi sebelumnya telah menunjukkan dampak positif bagi timnas Indonesia. Kesuksesan mereka menjadi salah satu alasan mengapa PSSI terus mengeksplorasi kemungkinan untuk menambah pemain naturalisasi. Menjelang kualifikasi Piala Dunia Round 3, PSSI tentu ingin memastikan bahwa timnas Indonesia berada dalam kondisi terbaik dengan skuad yang kompetitif. Jika Anthony benar-benar bergabung, ini akan menjadi salah satu langkah besar bagi PSSI dalam upaya mereka untuk mencapai hasil terbaik di ajang internasional. Hingga saat ini, para penggemar sepak bola Indonesia hanya bisa menunggu dengan harap-harap cemas mengenai kelanjutan dari rumor ini. Apakah Anthony Matheus dos Santos akan menjadi penggawa timnas Indonesia berikutnya? Hanya waktu yang akan menjawab. Yang pasti, perkembangan ini akan terus menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Mees Hilgers dapat restu langsung dari klubnya, siap dinaturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Mees Hilgers, bek muda berbakat berdarah Indonesia berasal Belanda yang saat ini bermain untuk FC Twente, mendapatkan restu dari klubnya untuk menjalani proses naturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini disambut hangat oleh berbagai kalangan, termasuk para pendukung timnas Indonesia yang berharap kehadiran Mees Hilgers dapat memperkuat lini belakang skuad timnas Garuda. Mees Hilgers, pemain muda yang masih berusia 23 tahun ini, lahir di Amersfoort, Belanda, pada 13 Mei 2001. Ia memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Jawa Timur, sedangkan ayahnya adalah warga Belanda. Hilgers dikenal sebagai pemain yang tangguh di lini pertahanan dengan kemampuan membaca permainan yang sangat baik, ditambah dengan visi dan ketenangannya dalam menguasai bola. Mees Hilgers memulai karirnya di Akademi FC Twente, salah satu klub ternama di Eredivisie, Liga Utama Belanda. Ia menunjukkan potensi besar sejak usia muda dan berhasil menembus tim utama FC Twente pada tahun 2019.
Sejak saat itu, Hilgers menjadi salah satu pemain andalan di lini belakang Twente, membantu klubnya meraih beberapa pencapaian penting di kompetisi domestik. Penampilannya yang sangat konsisten menarik perhatian banyak pihak, termasuk pelatih timnas Belanda U21, yang sempat memanggilnya untuk beberapa pertandingan internasional. Keinginan untuk menaturalisasi Mees Hilgers telah lama dibicarakan, terutama setelah PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, dan Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga, melihat potensi besar yang dimilikinya. Dengan situasi di mana timnas Indonesia sangat membutuhkan pemain berkualitas di lini belakang, Mees Hilgers dianggap sebagai salah satu kandidat ideal. Restu dari FC Twente untuk naturalisasi Hilgers menjadi langkah penting dalam proses ini. Jan Strewer, Direktur Olahraga FC Twente, menyatakan bahwa pihak klub mendukung penuh keputusan Hilgers. Mees Hilgers adalah pemain yang sangat penting bagi kami, namun kami juga memahami ambisinya untuk bermain di level internasional bersama timnas Indonesia. Kami mendukung sepenuhnya keputusan ini, kata Strewer. Dengan dukungan dari klub dan keluarga, proses naturalisasi Hilgers diharapkan dapat segera diselesaikan sebelum timnas Indonesia memulai round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI telah berkomitmen untuk mempercepat proses ini, mengingat betapa pentingnya kontribusi Hilgers dalam upaya Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kehadiran Mees Hilgers di timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan stabilitas dan kekuatan tambahan di lini pertahanan. Dengan pengalaman bermain di salah satu liga terbaik di Eropa, Mees Hilgers diyakini dapat membawa pengaruh positif bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, sangat antusias dengan potensi kehadiran Hilgers. Mees adalah pemain dengan kualitas yang sangat baik. Dengan kemampuan defensif yang kuat, dia akan menjadi tambahan yang sangat berharga bagi tim kami, ujar Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini juga menambahkan bahwa Hilgers dapat menjadi pemimpin di lini belakang dan memberikan inspirasi bagi para pemain muda Indonesia lainnya. Para pendukung timnas Indonesia menyambut baik kabar ini dengan antusias. Mereka melihat kehadiran Mees Hilgers sebagai tanda keseriusan PSSI dalam membangun tim yang kompetitif untuk menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak yang berharap bahwa Hilgers dapat segera beradaptasi dengan gaya permainan timnas Indonesia dan memberikan kontribusi maksimal. Proses naturalisasi ini juga diharapkan dapat menjadi dorongan moral bagi timnas Indonesia, yang selama ini seringkali mengalami kesulitan dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di level internasional. Dengan kehadiran pemain-pemain berkualitas seperti Hilgers, peluang Indonesia untuk meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia semakin terbuka lebar. Proses naturalisasi Mees Hilgers menjadi salah satu langkah strategis yang diambil oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan dukungan penuh dari klub FC Twente dan berbagai pihak terkait, diharapkan Hilgers dapat segera menjadi bagian dari skuad Garuda dan membantu Indonesia mengukir sejarah baru di kancah sepak bola dunia. Semua mata kini tertuju pada langkah berikutnya, di mana Hilgers akan segera bergabung dengan rekan-rekan barunya di timnas Indonesia. Dengan persiapan yang matang dan komitmen yang kuat, Indonesia siap menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dukung timnas Garuda dan berharap yang terbaik untuk Mees Hilgers serta seluruh tim. Martin Paes sudah bisa pakai seragam timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 setelah melalui sidang arbitrase CAS. Kabar menggembirakan datang bagi dunia sepak bola Indonesia. Penjaga gawang berbakat Martin Paes akhirnya mendapatkan izin untuk mengenakan seragam timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Keputusan ini muncul setelah melalui proses panjang di Pengadilan Arbitrase Olahraga, Court of Arbitration for Sport (CAS), yang berhasil membatalkan larangan FIFA terkait status internasional Paes. Martin Paes, kiper berusia 26 tahun, resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 30 April 2024. Paes, yang lahir di Nijmegen, Belanda, memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Surabaya.
Setelah melalui berbagai prosedur, Paes akhirnya mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, sebuah langkah yang disambut hangat oleh PSSI dan seluruh pendukung timnas Garuda. Sejak awal, kehadiran Martin Paes diharapkan dapat mengisi posisi krusial di bawah mister gawang timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di liga-liga Eropa, termasuk saat ini membela FC Utrecht di Eredivisie, Paes dianggap sebagai salah satu kiper terbaik yang bisa memberikan stabilitas dan kepercayaan diri di lini belakang timnas Indonesia. Namun, meskipun sudah menjadi WNI, Paes belum bisa langsung membela timnas Indonesia di ajang internasional. Hal ini disebabkan oleh aturan ketat FIFA yang mengatur perpindahan pemain antar negara. Masalah utama yang menghambat Paes untuk segera tampil bersama timnas Indonesia adalah regulasi FIFA terkait pemain yang ingin berganti asosiasi negara. Menurut aturan FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika pada saat terakhir kali bermain untuk tim sebelumnya, baik di tim junior atau senior, ia masih berusia di bawah 21 tahun. Sayangnya, Martin Paes pernah membela timnas Belanda U21 dalam ajang kualifikasi Piala Eropa U21 pada tahun 2021, di mana usianya saat itu sudah memasuki 22 tahun. Kondisi ini membuat FIFA secara otomatis menolak pendaftaran Paes sebagai pemain timnas Indonesia, meskipun secara resmi ia telah menjadi WNI. Namun hal itu terjadi pada saat masa pandemi COVID-19. Kendala ini tentu mengecewakan banyak pihak, terutama PSSI yang sejak awal sangat berharap Paes bisa memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, PSSI tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah hukum untuk memperjuangkan hak Paes melalui jalur arbitrase. PSSI, bekerja sama dengan tim hukum dan pakar sepak bola internasional, segera mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Mereka berargumen bahwa Paes seharusnya diizinkan bermain untuk Indonesia, mengingat situasi khusus yang melingkupi karir internasionalnya. PSSI menekankan bahwa Paes memiliki niat kuat untuk membela Indonesia dan telah memenuhi semua persyaratan administratif sebagai WNI. Proses di CAS berlangsung cukup panjang dan kompleks, dengan berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan FIFA, memberikan pandangan mereka. PSSI juga menyampaikan berbagai bukti dan argumen yang menunjukkan bahwa Paes memiliki ikatan kuat dengan Indonesia dan tidak mendapatkan kesempatan bermain secara penuh di level senior bersama Belanda. Akhirnya, setelah melalui serangkaian sidang dan evaluasi yang mendalam, CAS memutuskan untuk mengabulkan permohonan PSSI. Keputusan ini menjadi tonggak penting, di mana Paes kini diizinkan untuk tampil memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan CAS ini disambut dengan sukacita oleh seluruh pendukung sepak bola Indonesia. Martin Paes kini dapat segera bergabung dengan timnas Indonesia dan siap membantu skuad Garuda dalam mewujudkan mimpi besar lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan kegembiraannya atas kabar ini. Martin adalah kiper dengan kualitas luar biasa, dan kehadirannya akan memberikan kekuatan tambahan bagi tim kami. Saya yakin dia akan membawa dampak besar bagi performa tim, terutama di pertandingan-pertandingan penting yang akan kami hadapi di kualifikasi, ujar Shin Tae-yong. Shin juga menambahkan bahwa Paes akan segera bergabung dengan skuad di pemusatan latihan mendatang, di mana dia akan mulai beradaptasi dengan rekan-rekan barunya. Dengan pengalaman internasional dan kemampuan teknisnya yang tinggi, Paes diharapkan dapat menjadi pilar pertahanan yang solid bagi timnas Indonesia. Para pendukung timnas Indonesia menyambut kabar ini dengan antusias. Kehadiran Martin Paes dianggap sebagai simbol dari upaya serius PSSI dalam membangun tim yang lebih kompetitif di level internasional. Banyak yang berharap bahwa Paes bisa segera beradaptasi dengan gaya permainan timnas Indonesia dan memberikan kontribusi maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, keputusan ini juga memberikan dorongan moral yang besar bagi timnas Indonesia secara keseluruhan. Dengan adanya pemain-pemain berkualitas seperti Paes, peluang Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia semakin terbuka lebar. Perjuangan Martin Paes dan PSSI untuk mendapatkan izin dari FIFA melalui CAS adalah bukti nyata bahwa tekad dan kerja keras bisa menghasilkan perubahan positif.
Dengan keputusan ini, Timnas Indonesia kini memiliki tambahan kekuatan di bawah Mister Gawang, yang diharapkan dapat membantu meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua mata kini tertuju pada penampilan PAES di pertandingan internasional perdananya bersama Timnas Indonesia. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari para pendukung, Indonesia siap mengukir sejarah baru di dunia sepak bola. Mari kita bersama-sama mendukung Martin Paes dan seluruh skuad Garuda dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026. Rumor kuat Daan Roth segera dinaturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI langsung gerak cepat. Rumor mengenai naturalisasi Daan Roth, pemain muda berbakat asal Belanda, semakin menguat jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, dikabarkan langsung bergerak cepat untuk mengamankan jasa pemain yang diprediksi akan memberikan dampak signifikan bagi tim nasional Indonesia. Daan Roth, yang saat ini bermain untuk salah satu klub top Eredivisie, telah menunjukkan performa gemilang di kompetisi domestik maupun internasional. Kecepatan, visi bermain, dan kemampuan mencetak gol yang dimilikinya membuatnya menjadi aset berharga bagi setiap tim yang ia bela. Potensi besar ini tidak luput dari perhatian PSSI yang tengah berupaya memperkuat skuad Garuda menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua PSSI, Erick Thohir, dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa proses naturalisasi Daan Roth menjadi salah satu prioritas utama. Kami menyadari betapa pentingnya memperkuat tim nasional dengan pemain-pemain berkualitas. Daan Roth adalah salah satu pemain yang memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif bagi tim kami. Kami sedang dalam proses untuk memastikan dia bisa bergabung secepat mungkin, ujarnya. Langkah cepat PSSI ini mendapatkan sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk para penggemar sepak bola di Indonesia. Banyak yang berharap kehadiran Daan Roth bisa menjadi solusi atas masalah ketajaman lini depan tim nasional yang selama ini menjadi sorotan. Dengan kemampuan teknis dan pengalaman bermain di Liga Eropa, Daan Roth diharapkan bisa menambah daya gedor serangan Indonesia. Proses naturalisasi pemain memang bukan hal baru bagi Indonesia. Sebelumnya, beberapa pemain asing telah dinaturalisasi dan memberikan kontribusi nyata bagi timnas. Namun, kasus Daan Roth dianggap istimewa karena potensi yang dimilikinya untuk benar-benar mengubah dinamika permainan tim. Sumber dalam PSSI yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan bahwa proses administrasi dan persetujuan dari pihak terkait sedang berjalan lancar. Kami optimis bahwa semua proses bisa diselesaikan tepat waktu. Daan Roth sendiri menunjukkan ketertarikan besar untuk bergabung dengan Timnas Indonesia dan kami bekerja keras untuk merealisasikannya, katanya. Di sisi lain, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga menyambut baik kabar ini. Menurutnya, kehadiran Daan Roth bisa menambah variasi taktik dan strategi tim. Saya telah melihat rekaman pertandingan Daan Roth dan dia adalah pemain yang sangat berbakat. Kami membutuhkan pemain seperti dia untuk meningkatkan performa tim di kualifikasi Piala Dunia. Saya berharap proses naturalisasi ini bisa segera selesai, ujar Shin Tae-yong. Daan Roth sendiri, dalam beberapa wawancara dengan media Belanda, menyatakan ketertarikannya untuk bermain di level internasional bersama Indonesia. Ini adalah kesempatan yang menarik. Indonesia adalah negara yang memiliki passion besar terhadap sepak bola dan saya ingin menjadi bagian dari itu. Saya berharap semua proses bisa berjalan lancar dan saya bisa segera bergabung dengan tim, ungkap Daan Roth. Dengan semakin dekatnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, waktu menjadi faktor krusial. PSSI dan seluruh pihak terkait bekerja keras untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi. Jika semua berjalan sesuai rencana, Daan Roth diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat, memberikan tambahan kekuatan yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi. Para penggemar sepak bola Indonesia tentu berharap bahwa rumor ini segera menjadi kenyataan.
Kehadiran Daan Rhodes bisa menjadi titik balik bagi perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, membuka peluang lebih besar untuk lolos ke putaran final dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dengan semangat dan dukungan penuh dari seluruh elemen sepak bola Indonesia, mari kita nantikan perkembangan selanjutnya dari proses naturalisasi Daan Rhodes.